Pernikahan Rizky 2R dengan Nadia Mustika masih menyisakan rentetan kehebohan lain. Tidak hanya soal keputusan Rizky untuk menikah di usia muda, tapi juga terkait gadis yang dinikahi Rizky bukanlah Lestiani Andriani yang dipacarinya selama 5 tahun, melainkan Nadia Mustika, gadis pilihannya melalui proses perkenalan secara ta'aruf dalam tempo kurang dari sebulan. Yang tak kalah mengejutkan, di pelaminan Rizky Nadia, Lesti hadir ditemani orang tuanya mengenakan kostum seragam pemberian Rizky dan Nadia. Tak hanya menyalami pengantin, tapi juga memeluk mereka termasuk orang tua Rizky. Tangis haru, bahagia, penyesalan bercampur aduk di atas pelaminan. Melihat kebesaran hati Lesti, benarkah Iis Dahlia selaku ibu angkat Rizky tidak menyangka bahwa Lesti hadir di resepsi pernikahan Rizky? Pasca hadiri pernikahan Rizky Nadia, bagaimana Lesti melihat takdir cintanya dengan Rizky yang berujung putus? Benarkah ia belum bisa move on? Lalu benarkah pula Iis Dahlia sempat ragu ketika Rizky mengutarakan niatnya untuk buru-buru menikah setelah menjalani proses ta'aruf sebulan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keputusan Rizky menikah di usia muda tak pelak membuat banyak orang terkejut. Terlebih lagi, sosok yang bersanding dengan Rizky di pelaminan bukan Lesti yang dipacarinya selama 5 tahun, melainkan Nadia, gadis yang dikenalnya hanya sebulan melalui proses ta'aruf. Yang lebih mengejutkan, banyak orang termasuk Iis Dahlia, ibu angkat Rizky, Lesti yang notabene mantan Rizky, hadir di pelaminan Rizky Nadia, memberikan ucapan selamat berbahagia dengan senyum ikhlas dan menjadi sorotan publik. Kalau begitu ini teman-teman sudah siap? Langsung aja diiringin dengan lagu-lagu Sunda yang begitu ciamik ya. Iki nggak keinian ya udahlah, aku bilang memang jodoh deh, ya udah pokoknya ya kalau perukan erat sih ya namanya ya gimana ya, apalagi si mama juga udah sampai lemes pasti gue bilang ya udahlah karena memang kita sekeluarga diundang, terus kebetulan juga kan udah seperti keluarga sendiri gitu, jadi ya kita datang sekeluarga. Betul, iya, silaturahmi, kado, pokoknya doa yang terbaik. Datang aja namanya diundang, malah kita juga dikasih baju, dikasih seragam, ya kita pakai, kita datang. Ya kita datang sebagai undangan, dan undangan itu saya anggap undangan dari keluarga aja gitu. Sikap Lesti yang hadir di pelaminan mantan pacar dengan mengulum secuil senyum lalu mengenakan seragam keluarga mantan tentu hal yang sulit untuk dijalani bagi kebanyakan orang karena membutuhkan jiwa besar dan hati yang lapang. Lantas seperti apa Iis Dahlia melihat kebesaran hati Lesti yang notabene adalah mantan terindah Rizky? Benarkah kehadiran Lesti lengkap dengan seragam pemberian keluarga Rizky sama sekali di luar ekspektasi Iis Dahlia selaku ibu angkat Rizky? Dia dikasih seragam, dibikin loh seragamnya, dikasih Iki seragam, dibikin seragamnya, dipakai, dan dia datang. Ketegaran dan kebesaran hati Lesti untuk hadir di pelaminan Rizky tidak hanya mengundang kehebohan halayak, tapi juga menghentakkan kalbu Iis Dahlia selaku ibu angkat Rizky. Benarkah tampilnya Lesti di pelaminan Rizky membuat Iis Dahlia dirundung rasa haru hingga menangis? Lantas apa pula yang membuat Iis Dahlia justru berpesan kepada Nadia agar tidak cemburu atas hadirnya Lesti
di sisi Rizky. Salut banget. Butuh hati yang besar walaupun dia bilang kalau untuk Kakak Tika dia masih belum ini, pasti jangankan dia ya, gue aja nangis mulu kan. Kakak Tika sama gue menangis mulu dari tadi tuh, kaget ya. Aduh, anakku udah kawin udah gitu. Aku bangga sama Lesti. Mudah-mudahan tali silaturahminya tetap baik, karena biar bagaimanapun kan kita udah tahu Lesti udah tahu keluarganya, Lesti udah tahu keluarganya keluarganya Iki yang di Medan juga udah tahu semua. Jadi ya udah nggak, intinya adalah udah nggak jodoh, tapi pertemanan silaturahmi harus tetap berjalan. Mudah-mudahan istrinya Iki jangan cemburu ya Neng Nadia, jangan cemburu karena sama-sama aja udah. Anak saya yang satu itu memang luar biasa, ya pola pikirnya, terus mungkin bisa dibilang dia tuh dewasa sebelum waktunya. Ya ikut berbahagia, ikut senang ya. Yang pasti doanya semoga bahagia selalu dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pilihan Rizky menikahi Nadia yang baru sebulan dikenalnya melalui proses ta'aruf dan bukan dengan Lesti yang dipacarinya selama 5 tahun. Benarkah sempat diragukan oleh Iis Dahlia selaku ibu angkat Rizky? Apa spesialnya Nadia di mata Rizky hingga membuat mampu melupakan Lesti yang bertahun-tahun merajut hubungan asmara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky. Nama saya Nadia. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan lupa saksikan Intens Investigasi dari Senin sampai Jumat. Nah, satu harinya itu tayangnya 2 kali. Keputusan Rizky 2R menikahi Nadia yang baru dikenalnya sebulan belakangan ini dan mencampakkan yang dipacarinya selama 5 tahun, rupanya masih menguntai sejumlah cerita mengejutkan lainnya. Pasalnya, saat Rizky meminta izin kepada Iis Dahlia selaku ibu angkatnya untuk menikah, reaksi tak terduga muncul dari pedangdut senior tersebut. Iis mengaku awalnya sempat meragukan niat Rizky dengan berbagai alasan. Tapi keraguan Iis tersebut kalah saat melihat keseriusan Rizky untuk menikah muda melalui proses ta'aruf. Awalnya waktu Iki datang ke rumah minta izin, tapi Ujina udah bawa seragam, kaget gitu. Tapi memang ini anak tuh dari berapa bulan lalu udah bilang, Mah mau pengen nikah gitu, karena dia ngerasa bahwa udah dewasa, udah bisa bekerja sendiri, udah bisa mandiri, terus pemahaman agamanya juga semakin baik. Jadi ya udahlah, saya bilang kalau sebagai orang tua mah, Mama cuma bisa doain, Mama restuin. Mendapatkan terbaik kalau menurut Iki kemarin tuh udah bener-bener pengen menikah tapi belum tahu nih jodohnya seperti apa. Jadi Iki mengkaji sendiri tentang hal untuk proses untuk ta'aruf itu seperti apa dalam hal agama. Jadi Iki terapin untuk diri sendiri dulu, dan Masya Allah, Alhamdulillah Allah juga bantu gitu. Awalnya dia ragu sama Iki, tapi Iki coba bilang, yaudah coba sholat istiqoroh dan tahajudnya jangan ditinggalin. Ikhtiar juga sama doanya. Ikhtiar sama doanya juga. Tapi Alhamdulillah katanya dia makin kuat rasanya, makin sayang, ya udah langsung melamar. Terlepas dari pilihan Rizky untuk menikah dengan yang baru sebulan dipacarinya, ketimbang dengan yang sudah 5 tahun merendah cinta bersama, pihak Lesti melihat ada faktor jodoh atau suratan takdir di baliknya. Karena itu, alih-alih Lesti merasa sakit hati, marah atau mendendam ditinggal Rizky, ia justru ikhlas dan tulus untuk melepas Rizky lari ke pelukan Nadia dan bahagia bersamanya untuk membangun bahtera rumah tangga bersama. Kalau jodoh mungkin ya kita nggak jodoh, tapi kalau persaudaraan gitu nggak ada itunya, sampai kapanpun kita tetap saudara, sampai kapanpun kita tetap keluarga. Itu aja yang bikin dari keluarga kita nggak ada masalahnya. Kita tuh nggak ada hati kita seperti apa sama Rizky merasa panas, enggak.
Yang pasti namanya kan walaupun proses ta'aruf juga pasti ada, makanya sekarang terjadi pernikahan karena suka sama suka dong. Ya insya Allah akan kedepannya akan bahagia gitu. Di balik sikap Rizky menikah dengan Nadia melalui proses ta'aruf, apa tujuan sebenarnya yang ingin digapai kembaran Ridho 2R ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Niat dan pilihan Rizky untuk menikah di usia muda dengan Nadia secara ta'aruf rupanya telah dipersiapkan Rizky dalam tempo yang cukup lama. Hal itu ia lakukan setelah rutin mendalami ilmu agama melalui kelompok pengajian. Tercetus dalam hati Rizky untuk membangun bahtera rumah tangga yang diawali dengan proses sesuai syariah menurut agama. Di balik niat itu, Rizky menyimpan suatu alasan yang luhur. Rizky ingin mencari keberkahan hidupnya dan juga keluarganya. Dilandasi niat mulia, Rizky mendaraskan surah Ar-Rahman di hadapan sang istri pada saat akad nikah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu was-sajaru yasjudan. Kalau dikatakan mahar enggak sih ya gitu, karena berat banget kalau udah dikatakan mahar ya, dia harus ditanggung jawabin banget ketika mahar ya. Tapi itu adalah wujud hajat aja, hajat Iki untuk membaca itu dan atas permintaan istri juga. Kita dipertemukan oleh Allah dengan cara yang baik. Ya, maksudnya kita sama-sama saling pokoknya yang baik-baik dan alhamdulillah harus bersyukur Surah banget Ar-Rahman gitu. itu juga menceritakan kenikmatan Allah Kenikmatan ya. Allah, berapa banyak nikmat Allah Dan gitu. inilah salah satunya kenikmatannya. Allah. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur apapun itu. Mengacu pada langkah Rizky 2R menikah muda melalui proses ta'aruf agar mendapatkan keberkahan hidupnya sendiri dan keluarganya, seperti apa pandangan dalam agama soal pernikahan melalui proses ta'aruf? Benarkah proses ta'aruf disarankan dalam agama dengan tujuan untuk menghindari godaan setan? Dan seperti apa cara ta'aruf yang baik dan benar dalam agama Islam? Bahas tentang ta'aruf. Ta'aruf ini kita sering mendengar daripada ayat suci Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Di sini ada kata lita'arafu ya. Artinya apa? Di sini dikatakan lita'arafu adalah saling kenal mengenal. Wahai manusia, dijadikan kalian laki, perempuan, bersuku, berbangsa. Agar apa? Lita'aruf, saling mengenal. Jadi kalimat ta'aruf itu adalah saling mengenal dirinya. Maka ta'aruf di sini pertama kenal, kemudian dia berkunjung ke rumah yang calon tadi. Tentunya kalau ini kita bahas soal perkawinan ya, berkunjung ke rumah calon mempelai wanita atau calon wanita ya. Kemudian ada istilah nadhar. Nadhar itu kita melihat wanita tersebut ya. Awalnya sih dikenalkan dulu ya oleh
saudara, oleh teman, oleh kerabat, melalui media foto, media cetak atau video. Tapi kan itu semua masih media, belum melihat langsung aslinya. Maka dia datang ke rumah calonnya, kemudian melihat, dibolehkan melihat, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan seorang sahabatnya, yaitu Mughirah bin Syu'ban. Ketika saat itu Mughirah bin Syu'ban ingin menikahi seorang gadis, seorang wanita, maka Rasulullah mengajarkan kepada beliau untuk melihat dulu agar lebih menguatkan cinta kasih Mughirah bin Syu'ban. Dengan sudah melihat, sudah yakin, maka proses selanjutnya adalah khitbah, melamar. Tapi jangan membuat teman-teman semuanya baper itu karena yang nggak baik. Yang nggak baik, ambil yang baiknya Tapi aja sih. ketahuilah memang benar-benar nikmatnya ta'aruf itu memang benar-benar Masya Allah. Nggak pernah ketemu kok kita gitu, jadi emang benar-benar ta'aruf itu benar ta'aruf gitu. Kayak misalkan kita chat juga lewat perantara gitu, orang ketiga gitu, Dan nggak pernah kontak langsung, nge-save pun nggak saling paling pas video call kontak. bertiga gitu ya. Iya. Rizky telah berusaha membangun bahtera rumah tangga sesuai dengan pakem syariah agama. Dan Nadia adalah gadis pilihan Rizky untuk menjadi pendamping hidupnya meski baru sebulan lebih dikenalnya. Di sisi lain, Lesti sang mantan mau tidak mau harus terus melanjutkan hidupnya dibayangi sejuta pengalaman manis dan pahit di masa lalu bersama Rizky. Tapi kehadiran Lesti di pelaminan Rizky menunjukkan bahwa Lesti mampu menempatkan dan menerima sejuta pengalaman di masa lalu dengan hati yang lapang dan ikhlas tanpa ada rasa sakit hati. Karena jodoh, maut dan masa depan sudah menjadi suratan takdir dari Sang Halik. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu, senyumku melepaskan kau pergi. Tetap tegar dan biasa-biasa aja. Cuma ya mungkin kalau terharunya karena ya begini, ya jangankan si Dede, ya saya pribadi juga. Ya mungkin ngelihat pas ketemu mamahnya dia sedih, bukan bersedih apa karena mamahnya ya selain ya mungkin kangen, udah dianggap keluarga, udah terus ya ngelihat mamahnya Rizky itu nangis. Nah di situ Dede hampir nangis kayaknya, tapi saya lihat biasa-biasa, nggak nangis, nggak ngeluarin air mata, enggak, cuma justru dia menenangkan mamanya Rizky gitu. Nggak seperti yang dikatakan netizen. Dede kasihan begini, aduh Dede pasti sakit hati. Sebenarnya kalau di rumah sih ada apa dengan si Dede, orang si Dede di rumah biasa-biasa aja. Semoga bahagia dunia akhirat, terus sakinah mawaddah warahmah itu. Kau dan aku tak bisa bersama. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12.00 WIB dan pukul 18.00 WIB, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama.